Cara mengasihi musuh itu kayak mana? Isap rokok, habis itu dicelek matanya dengan api rokok gitu. Jangan kasih tapi menganggap saya musuh gitu. Enggak. Ini penasaran saya. Sebenarnya Kristen itu musuhnya siapa? Musuh Islam itu hanya iblis. Musuh Kristen itu siapa? Iya sama. Loh, musuh Anda juga iblis. Iya. Dikasihi. Bisa aja kau putar-putar saya punya bahasa Bang Suma. Bukan gitu Tadi maksudnya. katanya kasihi musuhmu, dan musuhmu adalah iblis, dan kamu harus mengasihi iblis. Apa saya perlu tepuk tangan? Maksudnya jangan benci orangnya. Tadi kata-katamu masih terngiang di kuping saya. Musuh kita sama, yaitu iblis. Kamu diajari mengasihi iblis. Di dalam bahasa Ibrani, musuh itu disebut Satan. Satan itu iblis. Dan kamu sudah jujur, saudaraku, mengatakan harus mengasihi musuh. Satan itu iblis. Anda memang diajari mengasihi iblis. Itu. Ya, kita jangan benci orangnya. Itu maksudnya Bang. Kristen itu memang mengasihi iblis. Mau saya buktikan? Dulu kan iblis malaikat Tuhan juga masalahnya. Terus dia jatuh. Jadi karena itu alasannya sampai iblis kalian kasihi. Nggak boleh. Loh, makanya aku bilang, mau ndak saya buktikan bahwa Kristen itu mengasihi iblis? Di mana ayatnya? Jangan fitnah di sini, udah capek saya. Baik, coba kamu buka Markus 5 sekarang. Tak ajarin sekarang. Kamu udah lihat? Matius atau Markus nih? Bukan Markus, Markus. Markus 5 ayat. Data dari nomor 1, endingnya di data 15. Baca temanya Bang. Iya, ini kita berbicara dengan fakta data. Ada seorang yang kerasukan setan. Roh jahat. Ya, ya, setan lah itu kalau roh jahat. Orang gerasa. Ya, setiap malam dia teriak-teriak. Oke, di rantai pun rantainya diputusin. Oke, orang itu kerasukan setan. Begitu melihat Yesus, dia langsung berlari sujud menyembah kepada Yesus. Siapa yang mengikuti tradisi penyembahan kepada Yesus pertama kali? Sesuai dengan Markus 5. Jawab saya. Ya, Jujur. setan aja mengaku Yesus. Kenapa Bang Suma tidak sujud sama Saya Yesus? tidak mau masuk dalam golongan setan. Aduh Tuhan Yesus sih. Makanya saya katakan, kalian itu segolongan, kalian mengasihi, itu satu. Anda baca Kisah Para Rasul 16. Hanya sekali lagi PR-nya dikasih. Oh, kalau mengenai iblis yang tadi banyak. Saya bacakan. Matius 8 nomor 29, Markus 3 nomor 11, Markus 5 nomor 7, Lukas 8 nomor 28, Lukas 4 nomor 3, Matius 4 nomor 6. Masuk di Kisah Para Rasul 6. Nomor 16 Anda baca, nomor 17 Anda baca, nomor 19 Anda baca, nomor 20 langkahi aja. Silakan. Kisah Rasul berapa? Kisah Para Rasul 16. Pada satu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenun. Roh tenun itu apa? Roh tenun itu apa? Iblis. Dengan tenun-tenunnya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Ini yang teriak orang-orang ini yang menunjuk Paulus ini orang apa? Orang kerasukan setan atau kerasukan malaikat? Orang yang punya jimat maksudnya. Orang yang kerasukan setan di dalam dirinya teriak-teriak, inilah orang-orang yang adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Iya, mereka aja tahu. Kenapa Bang Suma nggak tahu? Tahu bahwa Paulus adalah utusan Allah yang maha tinggi. Betul? Iya. Oke. Kenapa Oke. Bang Suma nggak balik saya? Pola Saya- pikirnya kebalik. Siapa yang Anda temanin selain orang Kristen mengakui Yesus itu adalah utusan Allah? Siapa? Kristen dan
Iblis aja tahu. Iblis. Tadi Yesus Anda tuhankan bersama dengan iblis. Sekarang Paulus Anda rasulkan bersama dengan Karena memang betul iblis aja tahu. iblis. Berarti Anda golongan Iblis. Parah Bang Suman ini. Lu kupar. Terus endingnya, tunggu sabar. Endingnya coba di sini lihat. Di data nomor 18-nya. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Demi nama Kenapa, Yesus. dengar. Kenapa Paulus marah ketika ada orang yang teriak bahwa dirinya adalah utusan Tuhan yang Maha Tinggi? Kenapa marah? Bukan gara-gara itu Bang, karena dia diikuti terus. Iya, dia marah. Andaikan dia rasul beneran, semua manusia, semua makhluk mengajarkan dirinya adalah rasul, itu jauh lebih baik. Tapi Paulus tidak ingin diketahui bahwa iblis juga ikut mendukung kerasulannya. Maksudnya begini Bang, saya jelasin sebab otakku dulu. Ayo. Biar Bang semua. Oke. Dia kan lagi tekabaran, lagi Ya, pengabaran. penginjilan. Penginjilan. Terus Terus ada ini orang gila ceritanya kan. orang kayak gila. Orang gila. Awas, hati-hati kau segolongan. Terus Terus dia kan main ribut-ribut terus. Siapa yang tahan? dia teriaknya baik. Hai orang-orang, inilah hamba Allah yang Maha Tinggi. Mereka, Paulus dan kawan-kawan, memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Ada yang salah dari teriakan iblis ini? Ada yang salah? Nggak ada, betul. Nggak ada yang salah. Kenapa Paulus kemudian gerah dengan keadaan itu? Kenapa? Karena diulang-ulang terus toh. Salah. Jawabannya salah. Karena Paulus tidak ingin diketahui bahwa misinya didukung oleh iblis. Paham? Bukan gitu Bang Sumai. Abang ini main logika sendiri toh. Ini kenapa diusir orang yang mengatakan inilah Paulus, utusan Tuhan yang Maha Tinggi. Paulus ini memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Harusnya kalau yang mengatakan ini adalah malaikat, Paulus pasti akan dengan senang hati. Tapi yang mengatakan ini adalah iblis, dia takut kalau dia ternyata adalah orang yang didukung oleh setan. Kan begitu maksudnya Bang. Sekarang begini, Anda mencalonkan diri sebagai kepala desa. Terus banyak jin, setan, iblis datang memilih Anda. Kira-kira Anda senang? Gimana? Kira-kira Pada saat Anda mencalonkan diri sebagai seorang kepala desa, Anda kemudian kampanye di warga, saya ini memiliki program-program. Habis itu Anda didampingi oleh setan. Wahai semua, percayalah kepada Madohe ini. Madohe ini adalah seorang yang baik, berbudi pekerti luhur. Tapi yang teriak itu adalah iblis. Anda senang? kalau dia posisi mendukung untuk selama dia tidak mengganggu ya nggak apa-apa lah. Enggak apa-apa, karena tujuan Anda baik. Ini Paulus marah. Dia tidak mau. Dia tidak mau diketahui oleh orang banyak bahwa misi kerasulannya, misi pengajarannya itu didukung oleh setan. Saya tanya sama saudara, kira-kira setan mendukung nggak kalau perbuatan baik? Mana setan mau? Tepuk tangan kalau begitu. Iblis teriak kalau Paulus itu adalah rasul utusan Tuhan yang Maha Tinggi. Saya ulang lagi, kira-kira iblis kalau Paulus ini benar-benar rasul utusan Tuhan, apakah dia dukung? Emang rasul utusan Tuhan dia Bang, kenapa Bang menyangkal? Kira-kira iblis dukung nggak kalau Paulus ini benar-benar rasul utusan Tuhan? Iblis kan pakai tubuh orang itu Bang. Saya ngerti orang itu lagi kerasukan. Saya ulang lagi, kira-kira iblis mendukung nggak ajaran yang benar? Enggak lah. Enggak. Ini kenapa dia dukung Paulus? Karena Paulus mengajarkan ajaran yang benar. Kenapa iblis mendukung Paulus? Karena Paulus mengajarkan ajaran yang benar. Berarti iblis mendukung ajaran benar gitu.
Pusing saya bang.